Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Asri Astika SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika Fluida. Terima kasih atas waktunya diberikan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hukum kekekalan dan persamaan Bernoulli. Sebelumnya itu izin kami memperkenalkan dari kelompok 2. Yang pertama, Herianto Kendek. Yang kedua, A. Muhammad Asap. Yang ketiga, Muflia Aswan. Yang keempat, Muhammad Asrul Ramadan. Yang kelima, Firdiani Nur Siskayanti Han. Adapun latar belakang pada cair diam atau disebut dengan hidrostatik, gaya-gaya yang bekerja dapat dihitung dengan mudah karena dalam hidrostatika hanya bekerja gaya tekanan yang sederhana pada cair mengalir yang disebut hidrodinamik. Permasalahan menjadi lebih sulit. Faktor-faktor yang diperhitungkan tidak hanya kecepatan atau arah partikel, tapi juga pengaruh kekentalan atau viskositas yang menyebabkan gaya geser antara partikel-partikel zat cair dan juga antara zat cair dan dinding batas. Gerak zat cair tidak mudah diformulasikan secara matematik, sehingga diperlukan anggapan-anggapan dan pencobaan-pencobaan untuk mendukung penyelesaian secara teoritis. Persamaan Euler adalah persamaan dasar dalam mekanika fluida yang menggambarkan keseimbangan gaya pada elemen fluida dalam aliran. Persamaan ini digunakan untuk memodelkan aliran fluida ideal. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di samping, menunjukkan elemen berbentuk silinder dari suatu tabung arus yang bergerak sepanjang garis arus dengan kecepatan dan percepatan di suatu titik dan waktu tertentu adalah V dan A. Nah, fluida dianggap sebagai seperti gambar di samping, fluida dianggap sebagai elemen berbentuk silinder kecil dengan panjang ds, luas penampang dA, dan rapat massa ρ. Berat elemen fluida adalah ρ dikali G dikali ds dikali dA, di mana G adalah percepatan gravitasi. Persamaan ini didasarkan pada hukum Newton 2, yaitu V sama dengan M dikali A, di mana gaya yang bekerja pada elemen fluida harus sama dengan massa elemen fluida dikalikan dengan percepatannya. Gaya-gaya yang bekerja meliputi tekanan di ujung elemen P dan gradien tekanan do P per do S. Gaya gravitasi ρ dikali G dikali cos A. Persamaan gaya untuk elemen fluida sepanjang garis arus adalah minus ρ dikali G dikali dA, ds dikali dA cos A ditambah P dikali dA dikurang P ditambah do P per do S dikali ds dikali dA sama dengan ρ dikali ds dikali dA dikali A, di mana A adalah percepatan fluida. Dengan membagi persamaan oleh ds dikali dA diperoleh minus ρ dikali G dikali cos A dikurang do P per do S sama dengan ρ dikali A. Karena cos A sama dengan do Z per do S, maka substitusi ini menghasilkan minus ρ dikali G dikali do Z per do S dikurang do P per do S sama dengan ρ dikali do P per dt tambah V do P per do S, di mana F adalah kecepatan fluida.
do V per do T adalah percepatan lokal, dan V do V per do S adalah percepatan konvektif. Nah, untuk aliran steady, do V per do T sama dengan 0, turunan waktu tidak ada persamaan menjadi G do S per do S ditambah 1 per rho dikali do P per do S ditambah V dikali do V per do S sama dengan 0. Nah, adapun persamaan akhir menggambarkan keseimbangan antara potensial gravitasi G dikali ds, gradien tekanan do P per rho, energi kinetik V dikali dV. Nah, hasil akhirnya yaitu G dikali ds ditambah do P per rho ditambah V dikali dV sama dengan 0. Nah, persamaan ini menggambarkan keseimbangan antara percepatan fluida, gradien tekanan, dan pengaruh gravitasi. Persamaan ini juga merupakan dasar dari persamaan Bernoulli untuk fluida ideal yang menghubungkan energi potensial, energi tekanan, dan energi kinetik dalam aliran fluida. Ini adalah dasar untuk banyak aplikasi dalam termodinamika dan dapat disederhanakan lebih lanjut menjadi persamaan Bernoulli untuk kasus aliran steady. Persamaan Bernoulli adalah salah satu prinsip fundamental dalam mekanika fluida yang menyatakan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan energi potensial fluida yang bergerak di dalam aliran yang ideal atau tanpa gesekan, tidak kental, dan alirannya stasioner. Persamaan ini didasarkan pada hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa total energi dalam aliran fluida tetap konstan sepanjang lintasannya. Pada aliran zat cair ideal, garis tenaga mempunyai tinggi tetap yang menunjukkan jumlah dari tinggi elevasi, tinggi tekanan, dan tinggi kecepatan. Jika ditinjau dari gambar 6.2, garis tekanan menunjukkan jumlah dari tinggi elevasi dan tinggi tekanan yang bisa naik atau turun pada aliran dan tergantung pada luas tampang aliran. Pada titik A, di mana tampang aliran lebih kecil dari titik B, akan menyebabkan tinggi kecepatan di A lebih besar daripada di B. Mengingat FA lebih besar dari FB, akibatnya tinggi tekanan di titik A lebih kecil dari titik B. Karena diameter sepanjang pipa tidak seragam, maka pada gambar 6.2 garis tekanan berupa garis lengkung. Kehilangan energi. Kehilangan energi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kehilangan energi primer adalah kehilangan energi karena gesekan dengan dinding batas atau pipa. Kedua, kehilangan energi sekunder adalah kehilangan energi karena perubahan tampang lintang aliran. Pada pipa yang sangat panjang, kehilangan energi primer jauh lebih besar daripada kehilangan energi sekunder, sehingga energi 60 sekunder diabaikan. Jadi, persamaan Bernoulli untuk fluida nyata dapat ditulis sebagai berikut, di mana set A tambah rho 1 per Y tambah F1 kuadrat per 2G sama dengan set B tambah rho 2 per Y tambah F2 kuadrat per 2G tambah sigma HF tambah sigma HE. HF sama dengan KF kuadrat per 2G, di mana K sama dengan F L per D, F sama dengan 0,02 0,0005 per D, HE sama dengan K F2 kuadrat per 2G. Untuk memahami materi kita lebih baik, kita akan membahas beberapa soal sebagai berikut. Yang pertama, suatu pipa mempunyai luas penampang yang mengecil dari diameternya, yaitu 0,3 meter menjadi 0,1 meter, dengan selisih penampang 1 dan 2 disimpulkan sebagai Z. Pipa mengalirkan air dengan debit aliran 50 liter per detik, di mana tekanan penampang 1 adalah 2 kg cm per cm kuadrat. Apabila tekanan pada penampang 2 tidak boleh lebih kecil dari 1 kg cm kuadrat, hitunglah nilai Z-nya.
dengan nilai G yang sudah ditentukan, yaitu 9,81 meter per detik kuadrat. Pertama-tama kita akan menemukan beberapa variabel. Yang pertama diketahui luas penampang D sama dengan 0,1 meter dan debit air yaitu 50 liter per detik dengan konversi 0,05 meter kubik per detik. V1 sama dengan Q per A1, di mana 0,05 per 1/4 Pi kali 0,03 kuadrat, yaitu 0,707 meter per detik. Dan dapat ditentukan untuk A2-nya, V1 sama dengan 0,05 per 1/4 Pi dikali 0,1 kuadrat yang menghasilkan 6,366 meter per detik. Selanjutnya menentukan tekanan dan tinggi tekanan. P1 sama dengan 2 kg per cm kuadrat, di mana menghasilkan 20 ton per milimeter kuadrat. P1 per gamma sama dengan 20/1 sama dengan 20 meter. P2 sama dengan 1 kg per cm kuadrat sama dengan 10 ton per meter kuadrat dengan konversi P2 per gamma sama dengan 10/1 yaitu 10 meter. Dengan mengambil garis melalui penampang 1 sebagai referensi, maka persamaan Bernoulli dapat dituliskan sebagai berikut. Z1 ditambah P1 per gamma ditambah V2 per 2G sama dengan Z2 ditambah P2 per gamma ditambah V2 kuadrat per 2G. Ya, dengan mengganti variabel dengan angka aslinya, yaitu 0 ditambah 20 ditambah 0,0707 kuadrat per 2G sama dengan Z ditambah 10 ditambah 6,366 kuadrat per 2G, di mana nilai Z dihasilkan 7,96 meter. Selanjutnya, untuk soal kedua, air mengalir melalui pipa sepanjang 100 meter dan berdiameter 10 cm dari titik A menuju ke titik B seperti pada gambar. Koefisien gesekan F di mana bernilai 0,015. Perbedaan tekanan di A dan B adalah 1 kg per cm kuadrat. Nah, tentukanlah debit alirannya. Untuk penyelesaiannya, seperti yang kita lakukan, yaitu menentukan variabel-variabel di mana koefisien gesek F sama dengan 0,015. Perbedaan tekanan antara A dan B yaitu delta P sama dengan 1 kg per cm kuadrat, yaitu 10.000 kg per meter kuadrat. Persamaan Bernoulli antara titik A1 dan B2 adalah Z1 ditambah P1 per gamma per V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 ditambah P2 per gamma ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah HF. Karena pipa horizontal, maka Z1 dan Z2 itu sama dan kecepatan alirannya sepanjang pipa aliran adalah sama, V1 sama dengan V2. Maka persamaan di atas dapat dituliskan menjadi HF sama dengan P1 kurang P2 per gamma, atau dapat disingkat sebagai delta P per gamma. F sehingga dapat disederhanakan lebih lanjut, F dikali L per D dikali V kuadrat per 2G sama dengan delta P per gamma. Dengan memasukkan variabel-variabel yaitu 0,015 dikali 100 per 0,1 dikali V kuadrat per 2 kali 9,18 sama dengan 10.000 per 1000. Nah, dapat ditentukan nilai V sama dengan 3,617 meter per detik. Nah, untuk menentukan debit aliran adalah Q sama dengan A dikali V. Dengan memasukkan nilai 1/4 dikali 0,1 kuadrat dikali 3,617, kita dapat menemukan nilai 0,0284 meter kubik per detik. Selanjutnya,
Aliran mengalir dari kolam A menuju kolam B melalui pipa sepanjang 100 meter dan berdiameter 10 cm. Perbedaan elevasi muka air kedua kolam adalah 5 meter dengan koefisien gesekan pipa F sama dengan 0,15, sedangkan koefisien kehilangan energi akibat perubahan penampang pada sambungan kolam A dan B adalah JS sama dengan 0,5 dan JI sama dengan 1. Hitunglah debit aliran yang terjadi. Nah, untuk penyelesaiannya seperti biasa menggunakan pasangan Bernoulli di mana Z1 ditambah PA per gamma ditambah VA kuadrat per 2G sama dengan ZB ditambah PB per gamma ditambah VB kuadrat per 2G ditambah HE ditambah HF ditambah HE untuk penampang B. Karena titik A dan B memiliki elevasi yang sama, maka ZA sama dengan ZB dan VA sama dengan VB sama dengan 0 karena penampang aliran di A dan B sangat besar. Persamaan di atas dapat dituliskan lagi sebagai berikut. P gamma dikurang PB gamma sama dengan HE untuk luas penampang A dan HF ditambah HE untuk luas penampang B, dimana tinggal memasukkan nilai perbandingan di mana 5 sama dengan K per V kuadrat per 2G ditambah F L per D V dikali V kuadrat per 2G ditambah KB dikali V2 per 2G. Dengan memasukkan kembali nilai-nilai yang telah ditentukan, yaitu 5 sama dengan 0,5 dikali V kuadrat per 2G ditambah 0,015 dikali 100 per 0,1 dikali V2 per 2G ditambah 1 dikali V2 per 2G, dimana dapat dihasilkan 5 sama dengan 16,5 dikali V2 per 2G. Dan kita dapat menentukan nilai kecepatan debit air yaitu 2,438 meter per detik. Nah, kita tinggal memasukkan rumus debit air yaitu Q kali A per Q sama dengan A kali V yaitu 1/4 dikali V dikali 0,1 kuadrat dikali 2,438 yaitu 0,0192 meter 3 per detik. Nah, sekian pembahasan soal-soal kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.